Halo teman-teman, saya Syahrul Al-Farabi. Selamat datang di kuliah singkat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit gambaran singkat tentang 4 metode penelitian untuk pengajuan proposal skripsi bagi kalian para mahasiswa. Nah, pasti ada di antara kalian yang masih bingung dan susah ketika mau menggunakan metode penelitian. Nah, atau dari sekian banyak metode nih, metode apa yang paling cocok dan mudah digunakan kalau udah mau nyusun proposal skripsi? Nah, jadi sebuah metode penelitian itu ya boleh dikatakan adalah jantungnya sebuah karya ilmiah. Dalam hal ini, proposal skripsi untuk S1 atau proposal tesis untuk S2. Nah, kalau di awal teman-teman udah salah pilih nih, bisa-bisa kalian kesusahan ketika melakukan penelitian hingga pada saat ujian. Bahkan ada mahasiswa yang pada saat ujian biasanya diminta untuk merombak habis atau mengganti keseluruhan metode penelitian mereka oleh pembimbing atau oleh penguji. Nah, pada video kali ini saya akan jelasin secara singkat dan sederhana beberapa macam metode penelitian yang digunakan saat mengusulkan draft proposal. Jadi minimal teman-teman mengenal 4 metode penelitian itu sehingga teman-teman punya gambaran singkat atau sederhana sebelum mengajukan proposal penelitian. Nah, supaya teman-teman mahasiswa bisa menentukan, menjelaskan, dan mengaplikasikan metode yang kalian pakai pada saat menyusun proposal. Jadi hal ini penting untuk teman-teman sekalian. Makanya ikuti terus video ini buat dapat pengetahuan berupa kuliah singkat seputar dunia pendidikan, gender, hingga agama. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan, buat kalian nih yang baru saja bergabung dengan saya, jadi channel ini akan membahas tentang segala hal unik tentang dunia pendidikan, gender, hingga agama. Jadi bagi yang suka ngobrol tentang dunia pendidikan dan pengetahuan, mohon untuk subscribe, like, dan share biar kalian dapat informasi-informasi baru dari saya. Oke, kalau kita bicara metode penelitian nih, artinya kita sedang ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya ilmiah. Nah, untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, jadi kita bicara data untuk kepentingan ilmiah ya. Nah, istilah ilmiah di situ maksudnya apa? Maksudnya kegiatan penelitian tersebut harus kita sandarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang mana tuh ciri-ciri keilmuan yang tadi kita maksud? Ciri-ciri keilmuan itu misalnya seperti rasional, sistematis, dan bersifat empiris. Nah, 3 istilah itu saya yakin teman-teman sering dengar ketika dosen kalian ngajar di depan kelas. Saya yakin 3 istilah itu sering diulang-ulang sebagai sebuah sandaran ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Nah, rasional itu apa? Rasional itu artinya kegiatannya masuk akal ketika teman-teman mengambil data di lapangan, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Nah, kalau empiris artinya dapat teramati dengan panca indera manusia. Jadi orang lain di tempat lain atau di waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Sedangkan sistematis di situ artinya tahapan-tahapan atau langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis. Nah, oleh sebab itu, data yang dihasilkan juga akan bersifat valid, reliable, dan objektif. Karena ciri-ciri keilmuan yang tadi saya sampaikan. Nah, kembali lagi ke persoalan metode. Jadi, metode apa yang umumnya mahasiswa gunakan atau pakai ketika akan melakukan penelitian? Nah, berikut saya jelaskan. Yang pertama, metode penelitian
kuantitatif. Oke, jadi metode penelitian ini adalah metode yang paling umum digunakan oleh para mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme. Jadi positivisme itu merupakan cara menentukan kebenaran dengan kacamata yang objektif dan terukur. Nah, itu positivisme. Para saintifis itu atau para ilmuwan yang mungkin teman-teman sering lihat di laboratorium-laboratorium di film-film adalah contoh manusia yang berpandangan positivis. Jadi positivistik. Jangan kalian tanya tentang Tuhan atau akhirat kepada mereka ya. Dua hal tersebut belum bisa dibuktikan dalam dunia sains. Jadi oleh sebab itu ya bagi mereka itu adalah sesuatu yang ya tidak benar adanya atau belum benar adanya karena belum bisa dibuktikan secara saintifik. Oke, kemudian metode kuantitatif ini menggunakan istilah populasi ataupun sampel tertentu. Jadi pengumpulan data itu menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Kemudian data itu dianalisa secara statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan sebelumnya. Jadi begitu. Jadi ciri utama penelitian kuantitatif itu adalah wajib memiliki metode yang saya sebutkan tadi, yakni punya hipotesis atau kesimpulan sementara. Jadi intinya metode kuantitatif ini terdiri atas metode survei dan metode eksperimen karena semua datanya teman-teman olah dalam aplikasi, misalnya SPSS. Jadi teman-teman wajib nih pakai SPSS ketika menggunakan metode kuantitatif tadi. Yang kedua, metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode kuantitatif tadi. Jadi kalian harus ingat nih, ada metode kuanti, ada metode kuali. Kalian jangan sampai keliru dalam membedakan dua metode itu. Pada metode kuantitatif itu berhasil tidaknya sebuah penelitian sangat bergantung pada responden atau objek yang kalian teliti. Nah, pada penelitian kualitatif, peneliti dalam hal ini kalian sendiri ya, sebagai peneliti adalah instrumen kunci berhasil tidaknya sebuah penelitian. Hasil dari penelitian ini fokus pada makna-makna khusus yang spesifik. Jadi bukan generalisasi seperti metode sebelumnya. Misalnya studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang sangat alamiah melalui observasi dan wawancara. Atau melakukan kegiatan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang misalnya sejarah perjalanan dalam kehidupan orang tersebut. Ketiga, mixed method atau metode kombinasi. Metode kombinasi ini sangat berguna ketika metode kuantitatif maupun metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami persoalan ataupun permasalahan sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan secara khusus dalam studi-studi doktoral atau S3. Tapi ya enggak apa-apa juga sih kalau misalnya teman-teman mau menggunakan metode ini di tingkat S1. Nah, pendekatan ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian secara kolektif, sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif tadi, dan lebih lengkap dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Jadi poin pentingnya di sini menggunakan metode ini lebih kuat secara metodologis hingga hasilnya lebih akurat dan reliable. Jadi intinya pendekatan mixed method ini melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, asumsi-asumsi filosofis, dan pencampuran atau mixing kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian dan satu waktu yang sama. Oke, metode keempat yakni metode deskriptif. Nah,
metode deskriptif ini adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah. Nah, metode ini biasanya hanya melakukan pengamatan pada seseorang atau pemikiran tertentu, atau misalnya melakukan pengamatan pada lembaga ataupun masyarakat tertentu di daerah. Nah, metode ini cukup menyenangkan ya bagi mereka yang suka dunia tulis-menulis atau literasi. Penelitian deskriptif ini terkenal fleksibel sebab bisa memakai berbagai macam metode penelitian untuk menginvestigasi atau mengukur sesuatu dalam satu variabel. Jadi enaknya jenis penelitian ini cenderung tidak mengontrol atau memanipulasi variabel yang ada. Sebab penelitian deskriptif hanya bekerja untuk mengamati dan mengukur apa yang diteliti. Jadi begitu. Nah, penyajiannya juga cukup mudah sebab hasil laporan yang ditulis itu cukup menggunakan ya bahasa deskriptif saja. Jadi intinya teman-teman bisa menggunakan kemampuan referensi yang beragam atau sering kita kenal dengan library research. Nah, tentu saja apa yang ditulis harus sesuai dong dengan pengalaman selama riset, sesuai dari hasil penelitian yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Nah, bagi kalian nih mahasiswa yang akan mengajukan proposal, misalnya skripsi ataupun tesis, jadi pelajari lebih jauh tentang model atau metode yang diberlakukan di kampus masing-masing. Soalnya yang saya tahu itu beda kampus biasanya beda selingkung tuh dalam menentukan ataupun menyusun metode penelitian. Kuncinya, kalian wajib bisa menjelaskan dan menggambarkan metode penelitian yang akan kalian gunakan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan komen jika ada yang masih kurang jelas terkait metode penelitian ini. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Wassalam.